Perkenalkan, nama saya Reva Dinda Dewi Octavia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Global Supply Chains yang bertemakan perancangan rantai pasok global yang patuh regulasi, berbasis teknologi, dan berkelanjutan. Karena Nestle merupakan perusahaan multinasional dengan jaringan rantai pasok global yang kompleks, patuh regulasi internasional, serta aktif mengadopsi teknologi dan prinsip berkelanjutan. Baik, kita masuk ke topik yang bagian A, yaitu profil perusahaan dan rantai pasok global. Nestle merupakan perusahaan multinasional asal Swiss yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1856, Nestle dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan jaringan rantai pasok global terbesar di dunia, mencakup lebih dari 180 negara dengan ribuan pemasok dan fasilitas produksi. Di Indonesia, Nestle beroperasi melalui PT Nestle Indonesia yang tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga berperan sebagai bagian dari jaringan produksi dan distribusi global Nestle. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi strategis dalam rantai pasok regional Asia Pasifik. Di sini ada negara asal dan negara tujuan rantai pasok. Negara asalnya berasal dari Swiss, lalu negara pemasok bahan bakunya yaitu dari Indonesia, Brazil, Vietnam, Thailand, dan India. Untuk negara produksinya yaitu ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan China. Dan negara tujuan distribusi dan ekspor yaitu negara-negara di ASEAN, Jepang, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Lalu produk utama dari PT Nestle ini adalah produk susu seperti Denkau dan Bear Brand. Lalu ada produk kopi instan seperti Nescafe. Lalu ada juga makanan bayi seperti Cerelac. Lalu ada coklat dan confectionery seperti KitKat. Lalu yang terakhir ada produk kuliner dan bumbu masak seperti Maggi. Baik, selanjutnya di sini ada skema rantai pasok global. Yang pertama adalah bahan baku pertanian, lalu ke pabrik Nestle, lalu selanjutnya ke distributor center regional, lalu selanjutnya ke retail, lalu yang terakhir ke konsumen global. Baik, untuk topik selanjutnya adalah bagian B, yaitu regulasi dan kepatuhan internasional. Berikut ada tabel regulasi internasional yang relevan untuk kategori perdagangan internasional, itu ada WTO, RCEP, ASEAN FTA. Untuk dampak rantai pasoknya adalah tarif akses pasar dan aturan perdagangan. Untuk pabean ada HS Code, Custom Compliance, lalu untuk dampaknya adalah kelancaran ekspor impor. Dan untuk kategori standar produk itu ada ISO, HACCP, Codex, dan halal. Untuk dampaknya yaitu keamanan dan kualitas pangan. Lalu untuk kategori tenaga kerja ada ILO. Dampak terhadap rantai pasoknya yaitu perlindungan hak pekerja. Lalu yang untuk kategori terakhir yaitu HAM. Regulasinya adalah UK Modern Slavery Act dan UNGP. Dampak terhadap rantai pasoknya adalah etika dan transparansi pemasok. Topik selanjutnya yaitu resiko ketidakpatuhan. Yang pertama adalah penolakan produk di negara tujuan ekspor, lalu yang kedua adalah keterlambatan distribusi akibat masalah kepabeanan, yang ketiga ada sanksi hukum dan denda, yang keempat penurunan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Lalu selanjutnya strategi kepatuhan terhadap rantai pasok. Yang pertama adalah sertifikasi internasional pada fasilitas produksi. Lalu yang kedua adalah supplier code of conduct yang wajib dipatuhi. Lalu yang ketiga ada audit dan relevansi pemasok secara berkala. Yang terakhir ada digital documentation dan traceability system. Untuk lebih jelasnya di sini ada tabel regulasi dan resiko kepatuhan rantai pasok global Nestle. Kategori perdagangan internasional, resiko ketidakpatuhannya yaitu hambatan perdagangan dan kenaikan tarif. Strategi mitigasi dari Nestle yaitu pemanfaatan FTA dan compliance trade team. Lalu untuk kategori kepabeanan, resiko ketidakpatuhannya adalah delay clearance dan biaya tambahan.
Untuk strategi mitigasinya yaitu digital documentation dan audit dokumen. Untuk kategori standar produk, resiko ketidakpatuhannya adalah penolakan produk dan recall. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah sertifikasi global dan QA terstandar. Lalu untuk kategori tenaga kerja itu resiko ketidakpatuhannya adalah sanksi hukum dan reputasi buruk. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah supplier code of conduct dan juga audit sosial. Untuk kategori HAM, resikonya yaitu pemutusan kontrak dan juga reputation risk. Strategi mitigasi yang dilakukan oleh Nestle adalah traceability pemasok atau risk-based audit. Topik selanjutnya adalah bagian C, yaitu teknologi dan inovasi dalam rantai pasok global. Teknologi yang digunakan di sini ada Digital Supply Chain Platform, lalu ada ERP, lalu ada Big Data dan Predictive Analytics, lalu ada IoT, lalu selanjutnya ada Blockchain, lalu yang terakhir ada AI. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan dampak teknologi. Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas rantai pasok global, yang kedua mengurangi lead time dan biaya logistik, yang ketiga mempercepat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah menekan resiko supply disruption. Tantangan implementasi di sini ada biaya investasi teknologi tinggi, lalu integrasi sistem lintas negara, lalu yang ketiga ada kesiapan SDM dan pemasok kecil, lalu yang terakhir adalah isu keamanan data global. Selanjutnya ada diagram alur digital supply chain Nestle. Yang pertama adalah sistem pembelian digital Nestle, lalu yang kedua sistem pusat ERP atau SIP, lalu yang ketiga ada pabrik Nestle, yang keempat ada gudang pusat distribusi, lalu yang kelima ada toko distributor dan e-commerce, lalu yang terakhir ada konsumen. Move ke topik selanjutnya yaitu bagian D, keberlanjutan dalam rantai pasok global. Environmental, yaitu di sini ada pengurangan emisi karbon logistik, lalu transisi ke green transportation, lalu selanjutnya ada penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah efisiensi energi di pabrik global. Lalu selanjutnya ada sosial. Di sini ada perlindungan tenaga kerja global. Lalu yang kedua adalah larangan pekerja anak dan pekerja paksa. Lalu yang ketiga adalah program peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya adalah conference. Yang pertama adalah supplier code of conduct. Lalu yang kedua ada audit keberlanjutan rutin. Yang ketiga ada pelaporan ESG transparan. Topik selanjutnya adalah inisiatif sustainability. Yang pertama adalah carbon neutral logistik, lalu yang kedua adalah blockchain traceability, lalu yang ketiga adalah supplier development program. Lalu selanjutnya kita akan membahas topik bagian E, yang mana ini merupakan topik terakhir pada video kali ini, yaitu integrasi strategis. Nestle mengintegrasikan regulasi internasional, teknologi digital, dan prinsip keberlanjutan untuk membangun rantai pasok global yang tangguh dan berdaya asing. Kepatuhan regulasi memastikan akses pasar global. Teknologi meningkatkan efisiensi dan transparansi, sementara keberlanjutan ESG menjaga reputasi kelangsungan bisnis jangka panjang. Pendekatan terintegrasi ini menjadikan Nestle mampu menghadapi resiko global, memenuhi tuntutan konsumen modern, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa PT Nestle Indonesia memiliki rantai pasok global yang kompleks namun terkelola dengan baik melalui kepatuhan terhadap regulasi internasional, pemanfaatan teknologi digital, serta menerapkan prinsip keberlanjutan. Integrasi tiga aspek ini menjadikan rantai pasok Nestle lebih efisien, transparan, dan berdaya saing di pasar global. Demikian pemaparan proyek UAS saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.